Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Karena kemenangan ini, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersyukur kepada Allah dengan cara banyak-banyaklah bertasbih kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika, bersyukurlah, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memujinya. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat. Teman-teman sekalian, apakah Nabi Muhammad SAW membutuhkan istighfar sementara beliau telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan datang? Ini dibahas oleh para ulama kita. Kata mereka, Nabi SAW beristighfar pertama karena Nabi SAW ingin mengajarkan kepada umatnya. Nabi saja beristighfar, bagaimana dengan kita umatnya? Ya, Nabi SAW mengatakan, "Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 100 kali. Dalam riwayat lain 70 kali, tidak kurang daripada 70 kali. Ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain tidak kurang daripada 70 kali. Nabi SAW beristighfar kepada Allah. Padahal beliau adalah orang yang telah, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama kita, Nabi Muhammad SAW, ya, merasa bahwa amalan-amalan yang beliau lakukan itu tidak dapat membayar nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau yang begitu banyak. Tidak dapat membayar, sehingga beliau merasa kurang, dan itu seperti dosa buat beliau, ya, beliau rasa seperti itu, ya, kata para ulama kita. Makanya beliau memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang dijelaskan oleh para ulama kita, maksud Nabi SAW beristighfar adalah bukan beristighfar dalam rangka untuk meminta ampun dosa-dosa atas dosa-dosa beliau, karena dosa beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau beristighfar sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, teman-teman sekalian, Nabi kita SAW saja senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika beliau mendapatkan nikmat, Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Banyak-banyaklah bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dalam amalan-amalan soleh, ya, ketika kita selesai mengerjakan amalan-amalan soleh, teman-teman sekalian, kita juga diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah. Bukan berarti kita, ya, sedang melakukan dosa dan kesalahan. Terkadang mungkin ada yang berpikir bahwa beristighfar itu ketika dia terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Tidak hanya itu, teman-teman sekalian. Ketika dia melaksanakan satu amalan soleh, pasti ada kekurangan-kekurangan dalam amalan solehnya tersebut. Makanya diperintahkan untuk menutupinya dengan istighfar. Selesai kita dari melaksanakan sholat, setelah kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, Nabi SAW mencontohkan dengan beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salamu minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Beliau contohkan dengan istighfar terlebih dahulu. Untuk apa, teman-teman sekalian? Pasti di dalam solat kita ada kekurangan, sehingga butuh sesuatu untuk menutupinya. Dan itulah istighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang para jamaah haji yang wukuf di padang Arafah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian bertolaklah bersama dengan manusia pada saat itu dari padang Arafah, dan jangan lupa beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mereka sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah, ibadah yang sangat bahkan puncak dari ibadah haji. Kenapa diperintahkan untuk beristighfar? Mereka tidak sedang melakukan dosa. Benar, mereka tidak sedang melakukan dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk banyak beristighfar, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi, dan juga sebagai bentuk syukur sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memudahkan mereka untuk melaksanakan ibadah tersebut. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tasbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika." Maka bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbmu. Tasbih ini ucapan subhanallah, ya, ucapan subhanallah, tasbih, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan zikir-zikir yang lainnya. Terkadang
itu akan menjadi sebab kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ketika beliau dilemparkan ke dalam lautan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan beliau berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan di dalam perut ikan paus. 3 kegelapan. Siapa yang bisa menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan karena Nabi Yunus itu adalah termasuk hamba yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan paus sampai dengan hari kebangkitan kelak. Subhanallah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya innal a'mala sabiqah, sesungguhnya amalan-amalan yang dahulu kita lakukan itu tamna'ul masaib al-lahiqah. Dia bisa menghalangi kita, ya, menghalangi musibah daripada kita akan menimpa kita, atau menyelamatkan kita dari musibah yang tiba-tiba muncul, ya, yang tiba-tiba muncul dan ya tiba-tiba akan menimpa kita. Dengan amalan yang dulu pernah kita lakukan, itu bisa saja menghalangi musibah yang tiba-tiba muncul dan akan menimpa kita, teman-teman sekalian. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, Fathu Mekah Allah Subhanahu wa taala telah berikan, ya, pembebasan kota Mekah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia telah masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertasbih wahai Nabi Muhammad SAW, dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai isyarat kepada Nabi SAW, kata para ulama kita, bahwa sudah semakin dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW, maka banyak-banyaklah bertasbih dan banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan di dalam ruku' dan di dalam sujud beliau, "Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan ini. Setelah apa? Setelah turunnya ayat ini, teman-teman sekalian. Nabi banyak bertasbih, semakin banyak bertasbih kepada Allah, dan semakin banyak beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semakin dekat ajal. Sebagai isyarat semakin dekat ajal, maka kita harusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi selalu dalam ruku dan sujud beliau mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, ya. Maha suci Engkau ya Allah, Subhanakallahumma rabbana, maha suci Engkau ya Allah Rabb kami, wa bihamdika, dan pujian untukmu, ya Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Beliau ucapkan dalam ruku dan sujud beliau. Teman-teman sekalian, adapun kita tidak tahu kapan ajal kita. Yang pasti sangat dekat. Yang pasti sangat dekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia dapatkan esok hari. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dan kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat dekat, sehingga dia senantiasa beristighfar dan memperbanyak zikir dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat Nabi kepada sahabat, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu itu senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita, maka perbanyaklah bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi yaumal qiyamah istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang mendapatkan di catatan amalannya pada hari kiamat kelak tertuliskan istighfar yang begitu banyak.